Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, di mana Dajjal sekarang? Jawabannya, entahlah. Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi di masa Nabi Muhammad hidup dulu, ternyata Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Tamim Ad-Dari ini seorang kapten kapal. Di sebuah perjalanan beliau dengan awak kapalnya sejumlah 20 orang, Tamim Ad-Dari ini kapalnya diombang-ambing oleh ombak laut yang tinggi. Langit gelap gulita tebal oleh awan dan petir menyambar-nyambar. Angin begitu kencang hampir saja menenggelamkan mereka. Ombak setinggi-tinggi bukit, sementara hujan lebat. Mengerikan suasana. Kami kehilangan kendali terhadap kapal kami. Lalu kami tersangkut di sebuah daratan pulau di tengah laut Yaman. Kami tunggu malam menyingkir, matahari pun terbit, lalu kami turun dari kapal dan kami masuk ke dalam pulau itu. Kami berjumpa dengan seekor binatang yang sangat tinggi dan besar, berkaki 4, berbulu sangat tebal dan gelap, hitam. Saking tebal bulunya kami tak mampu membedakan mana kepala dan mana bagian pantatnya. Dan ternyata binatang itu bisa berbicara. Kami seluruhnya ketakutan. Kami lari tunggang langgang meninggalkan binatang itu. Hanya 1-2 kali genjotan binatang itu sudah ada di depan kami. Dan berkata, jangan takut. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Saya adalah penunggu pulau ini. Apakah kalian datang dari Arab? Kami pun menjawab, benar, kami dari Arab. Bagus. Sudah lama saya di sini menunggu orang Arab masuk ke dalam pulau ini. Sekarang kalian saya perintahkan pergilah kalian ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah begitu lama menunggu berita tentang dunia sekarang, khususnya dari Arab. Temuilah laki-laki itu, dia ada di kuil tua sana. Binatang yang disebut Al-Jassasah ini pun menunjukkan di mana tempat kuil itu. Kami pun lari meninggalkan binatang tersebut menuju kuil itu dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Sampailah kami di kuil tua, kami terbelalak, terperanjat. Ada seorang lelaki yang bertubuh gompal, sangat kuat. Laki-laki ini kedua kakinya dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan rantai ini juga membelenggu kedua tangannya dengan belenggu rantai besi yang besar dan berat. Dan juga membelenggu lehernya. Kami berkata, celakalah engkau, manusia apa kamu ini? Maka laki-laki yang dirantai itu menjawab, nanti saya kasih tahu kepada kalian siapa saya. Yang pasti saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Allah sedang membelenggu fisik saya dan sedang mengunci kemampuan saya. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, benar, kami ini dari Arab. Apakah di Arab hari ini sudah muncul seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya Muhammad? Sudah muncul apa belum? Tamim Ad-Dari yang orang Kristen menjawab, ya, sudah muncul. Gembiralah laki-laki yang terikat ini, karena isyarat dari Allah, bila laki-laki ummi yang bernama Muhammad di Arab sudah muncul, berarti tak lama lagi dia akan dibebaskan. Lalu dia bertanya, kalian tahu dengan Danau Tiberias? Kalian tahu nggak dengan mata air Zuhar? Kalian tahu tidak dengan kebun kurma di daerah Baisan? Tamim Ad-Dari menjawab, ya, saya tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Yang saya tanyakan pada kalian, apakah Danau Tiberias airnya sudah susut? Apakah mata air Zuhar sudah berhenti mengeluarkan air? Apakah kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah kurmanya? Karena kalau air Danau Tiberias sudah susut, mata air Zuhar sudah tidak mengeluarkan airnya, dan kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah, itu pertanda saya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari belenggu-belenggu ini, dan kesaktian saya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamim Ad-Dari waktu itu menjawab, saat ini air Danau Tiberias masih banyak, mata air Zuhar masih mengeluarkan airnya, dan kebun kurma masih lebat buahnya. Lihat, sebentar lagi Danau Tiberias akan susut airnya, mata air Zuhar akan tidak lagi mengeluarkan air, dan kebun kurma di Baisan tidak akan lagi berbuah kurmanya. Kalau itu sudah terjadi, saya lepas. Sejak 2012 saya sudah menyampaikan kepada dunia melalui media sosial, melalui ceramah-ceramah, dan bahkan melalui televisi TV One. Saya pernah ceramahkan tentang Dajjal, bahwa 3 tanda alam ini sudah terjadi serentak sekarang, Pak. Bulan Agustus 2018 saya langsung berkunjung ke Palestina dan mendatangi Danau Tiberias, dan juga kebun kurma di Baisan, mata air Zuhar. Di situ mata kepala ini menyaksikan langsung. Demi Allah, wahai Bapak Ibu, Danau Tiberias airnya sudah sangat susut. Mata air Zuhar sudah 3 tahun tidak mengeluarkan air 1 tetes pun. Dan kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah. Dan ini hadis Nabi yang mengerikan itu
terjadi di zaman sekarang. Serentak ketiga tanda alam ini sudah menunjukkan tanda-tandanya. Nabi berkata, jarak Dajjal itu dilepaskan dari belenggunya dan dia muncul ke tengah-tengah kehidupan manusia hanya 40, kata Nabi. Di situ Nabi tidak merinci 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun. Pokoknya ketika Dajjal dilepaskan dari belenggu-belenggunya, dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, ada jarak 40. Ya, sekali lagi tidak ada penjelasan dari hadis manapun. Dan tidak ada ulama yang berani memastikan 40 itu 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun. Jadi wahai Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu heran, dunia kok makin lama makin kacau ya. Kehidupan makin lama kok makin berantakan. Dalam segi apa saja, dalam segi kesehatan, seluruh dunia dalam keadaan amburadul, COVID-19 dan segala macamnya lah. Berbagai macam penyakit menular menyebar di mana-mana. Kemudian bencana alam yang marak di mana-mana. Kondisi suhu politik di seluruh dunia kacau balau, ancur, carut-marut di mana-mana. Kezaliman merata di mana-mana. Dan kemudian kondisi ekonomi yang juga makin lama makin tidak bisa dikendalikan dan seterusnya. Sebentar lagi akan banyak kejadian lebih mengerikan. Ini pertanda Dajjal sudah dekat untuk muncul ke tengah-tengah manusia. Wahai Bapak Ibu, tanda-tanda kemunculan Dajjal ini sudah lengkap. Rasul berkata, Dajjal nanti akan muncul dari sebuah kota bernama Asfahan di daerah Khurasan. Saat itu kota Asfahan sudah menjadi kota Yahudi, kata Rasulullah. Di majalah Timur Tengah yang bergengsi, Pak, nama majalahnya Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah. Saya lihat, saya baca, saya merinding, Pak. Nabi berkata, nanti ketika Dajjal muncul, 70.000 lelaki Yahudi mengenakan jubah tidak berjahit dan mereka menggenggam senjata-senjata terbaik di dunia menyambut kedatangan Dajjal di kota Asfahan. Saya baca di majalah Asy-Syarqil Awsat, ternyata kota Asfahan itu sekarang memang sudah menjadi kota Yahudi. Di mana Asfahan itu, Pak? Di Khurasan. Khurasan itu di mana? Iranlah yang punya kota, kotanya Asfahan. Dan sudah beberapa tahun belakangan ini, kota Asfahan menjadi kota Yahudi. 86% penduduknya adalah orang Yahudi. Sinagog-sinagog bermunculan dengan begitu padatnya di kota Asfahan, Pak. Dan uniknya, di situ juga difoto 70.000 lelaki Yahudi sedang mengenakan jubah keagamaan mereka resmi, Pak. Dan mereka sudah menggenggam senjata-senjata khas mereka. Dan keyakinan mereka, kami sedang menanti Tuan besar yang maha agung untuk memimpin kami menaklukkan dunia. Kota Asfahan itu sekarang sudah menjadi kota Yahudi. Berartilah siap mereka untuk menunggu kedatangan Dajjal.